Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan perkuliahan analisis real data. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Batas atas, batas bawah, dan himpunan terbatas. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa? Supremum, maksimum, minimum, dan infimum. Oke. Apa itu supremum? Oke. Itu disajikan pada definisi 321 ini ya. Oke. Apa katanya? Misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong dari R dan alfa anggota R ya. Oke, masih serupa dengan yang kemarin ya. Terus yang pertama apa? Alfa dikatakan suprimum dari S. Oke, dikatakan suprimum dari S. Dan dituliskan sub S ya. Kapan? Jika dan jika memenuhi dua kondisi ini ya. Yang pertama apa? Alfanya adalah batas atas S. Oke. Terus yang kedua apa? Untuk setiap batas atas yang lain dari S, katakanlah U ya, harus berlaku apa? Alfa itu selalu kurang dari atau sama dengan U. Oke, dengan kata lain apa? Kalau kita sudah punya batas atas, berarti si batas atas itu adalah calon suprimum gitu ya. Oke, gampangnya seperti itu. Jadi untuk menjadi suprimum, dia harus diuji oleh apa dengan batas-batas atas yang lain ya. Harus diuji dengan batas-batas atas yang lain. Apakah benar selalu berlaku ini? Kalau berlaku ini maka artinya apa? Artinya memenuhi dua kondisi ini maka kita katakan si alfa itu adalah supremum dari S. Oke, selanjutnya kita punya apa? Infimum ya. Oke. Di bagian kedua ini apa? Alfa disebut infimum dari S. Jadi dituliskan in F ya. Oke. Jadi kita sebut infimum S kapan? Jika memenuhi dua kondisi ini ya. Yang pertama apa? Alfa batas bawah dari S ya. Oke. Jadi infimum ini kaitannya dengan batas bawah. Terus yang kedua apa? Untuk setiap batas atas TDS, artinya kalau dibandingkan dengan batas atas yang lain dari S, maka alfa itu selalu lebih besar atau sama dengan batas atas tersebut ya. Oke. Jadi kalau berlaku seperti ini, kalau berlaku dua kondisi ini ya, kita katakan alfa itu infimum dari S. Ya. Artinya apa? Dari poin 1 ini kita punya apa? Batas bawah. Batas bawah itu adalah calon infimum gitu ya. Oke. Misal kita bertanya, apakah batas atas sama batas bawah ini, apakah suprimum dan infimum ini selalu ada? Oke, nah itu dijawab oleh aksioma kelengkapan ini ya. Oke, apa katanya? Jadi setiap subset tak kosong dari R yang terbatas di atas ya, oke, dia selalu punya suprimum ya, oke. Oke, jadi syaratnya dia terbatas di atas dulu ya. Jadi kalau terbatas di atas, artinya kan punya apa? Dia kan punya ini, punya batas atas ya. Oke, berarti punya batas atas itu pasti punya supremum. Terus yang kedua apa? Setiap subset tak kosong dari R yang terbatas di bawah itu selalu punya infimum. Oke, serupa ya. Yang bagian ini sama yang ini serupa. Oke, artinya apa? Kalau kita bisa menemukan satu saja batas atasnya, maka kita bisa pastikan dia punya supremum, gampangnya gitu ya. Terus kalau bisa kita temukan batas bawahnya satu saja, maka bisa dipastikan dia punya infimum. Kayak gampangnya seperti itu. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya selain supremum sama infimum, kita punya maksimum sama minimum. Oke, apa itu? Disajikan oleh definisi 3.2.2 ini. Oke, jadi kalau kita punya S, himpunan bagian tak kosong dari R dan S kecil anggota S ya. Oke. Ingat S kecil anggota S ya. Jadi bedakan dengan yang tadi ya. Alfanya anggota R ya. Nggak harus anggota S. Oke. Nah, biasanya mahasiswa ini sering bingung di sini ya. Oke, yang pertama apa? S disebut maksimum dari S ya. Kapan? Jika si S yang tadi, ya, S yang ini ya, itu selalu lebih besar atau sama dengan S aksen ya, untuk setiap S aksen di S besar ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini kan seakan-akan dia apa? Ini kan syaratnya sama dengan batas atas ya. Tapi bedanya apa? Dia harus anggota S. Kalau batas atas kan nggak harus anggota S. Oke, jadi bedanya cuma di situ saja. Kenapa ini perlu? Nanti kita akan lihat
ke belakang apa perlunya. Terus yang kedua apa? S ini disebut minimum dari S. Kapan? Jika si S itu nilainya selalu kurang atau sama dengan S aksen ya. Untuk setiap S aksen di S. Oke, jadi apa? Minimum dan maksimum itu apa? Ininya sama ya, syarat awalnya itu sama ya. Dia harus anggota S. Ya. Oke, saya kira bisa lah dipahami ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Oke, misal kita punya apa? Punya himpunan S. S itu adalah apa? Bilangan real yang apa? Yang lulusan dari 0 dan kurang dari sama dengan 1 ya. Misalkan kita ditanya apakah punya, oke, kita ini dulu ya, apakah punya batas atas? Punya batas atas. Oke. Jelas jawabannya ya. Ya, setidaknya siapa? Setidaknya 1 ya. 1 itu batas atas ya, oke. Batas atas dari S. Kok tahu? Ya karena 1 itu lebih besar sama dengan X ya. Untuk setiap X di S. Oke, jelas dari definisi himpunan S ya. Oke. Terus apakah berarti 1 ini batas atas ya? Berarti dia calon suprimum ya. Oke. Apakah dia suprimum? Nah, itu tinggal ditunjukkan apa? Apakah untuk setiap untuk setiap U batas atas S ya, apakah berlaku 1 itu selalu kurang dari sama dengan U? Kalau iya berarti dia ini ya. Kalau iya berarti dia benar-benar suprimum ya. Kalau tidak ya berarti bukan ya. Oke, mungkin yang seperti ini akan kita bahas nanti di apa? Kriteria suprimum dan infimum ya. Perlu diketahui nanti jelas ini, jadi perlu diketahui bahwa 1 itu adalah suprimumnya S ya. Oke, nanti kita akan bahas kenapa ada suprimum lah. Oke. Terus apakah S punya maksimum? Oke. Punya maksimum? Oke. Oke, jawabannya iya ya. Siapa? 1 ya. 1 adalah maksimum dari S ya. Oke. Karena apa? Karena alasannya serupa dengan tadi ya. 1 bisa sama dengan X ya. Untuk setiap X anggota S ya. Dan 1 anggota S ya. Oke, berarti 1 itu adalah maksimum dari S. Oke. Terus kita punya apa? Untuk apakah dia punya batas bawah? Oke, kita lihat batas bawahnya ya. Punya batas bawah. Oke. Iya ya, oke. Setidaknya siapa? Setidaknya 0 itu batas bawah ya. Batas bawah dari S ya. Jelas juga terlihat dari definisi S ya. Karena 0 itu selalu karena X itu lulusan dari 0 ya. Untuk setiap X-nya di S. Berarti dia pasti batas bawah kan. Oke, terus berarti apa? Karena 0 itu batas bawah, berarti apa? 0 itu calon infimum ya. Sekarang apakah 0 itu infimum ya? Infimumnya S ya. Oke. Itu perlu ditunjukkan lagi bahwa harus ditunjukkan untuk setiap batas bawah. Katakanlah T dari S ya, harus berlaku 0 itu harus lebih besar sama dengan T ya. Yang seperti ini juga kita akan bahas nanti di kriteria suprimum dan infimum. Oke. Perlu diketahui bahwa si 0 ini adalah batas atas ya. Infimum juga dari S ya. Oke, terus apakah S punya minimum? Oke, punya minimum. Oke. Punya minimum enggak?
Jadi ini jawabannya apa? Ini jawabannya tidak ya. Oke, apa? Oke, ini jawabannya tidak. Nanti untuk detailnya kita bisa bahas di ini ya. Oke, jadi apa? Karena apa? Kalau kita ambil ini, kita ambil apa? Oke, ini mungkin akan lebih jelas nanti di apa? Di sifat Archimedes ya. Jadi kita tunda dulu untuk penjelasan dari kenapa dia apa? Apakah S punya minimum? Tidak ya. Oke, nanti kita akan lihat kenapa tidak ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi apa? Di sini kita lihat apa? Ternyata apa maksimum? Ternyata ini maksimumnya sama dengan supremumnya ya. Oke, sama dengan supremumnya ya. Oke. Jadi pertanyaannya apakah akan selalu seperti itu? Kita akan jawab ini apa di pertemuan berikutnya juga ya. Oke, saya kira cukup untuk apa untuk pengetahuan apa supremum, maksimum, minimum dan infimum ya. Oke, untuk lebih bisa memahami ini silakan dicoba untuk himpunan T dan U ini ya. Jadi tentukan apakah dia punya supremum, maksimum, minimum dan infimum. Oke. Nanti tinggal dilihat di LMS-nya apa waktu pengerjaannya sampai kapan. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.